Hai teman-teman Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat aku Ibu Don dari KS Wedding Organizer? Yes. Oke, hari ini Ibu punya program baru namanya Ngobrasatin atau ngobrol santai seputar pengantin. Oke, hari ini Ibu mau silaturahmi ke vendor makeup artis namanya Atika Murdan. Tuh, ini galerinya, nanti kita akan ngobrol banyak seputar permakeupan dengan Kak Atika Murdan. Oke, kita masuk yuk. Hai teman-teman Ibu, untuk Ngobrasatin kali ini atau ngobrol santai seputar pengantin ini, Ibu datang ke galerinya MUA Hits Jakarta Barat. Amin. Insya Allah nasional ya, Beb. Amin, insya Allah. Oke. Internasional juga dong. Amin. Dong. Kan udah pernah. Oh iya, ke Malaysia ya? Singapura. Oh Singapura. Oke, good. Alhamdulillah. Perkenalkan teman-teman Ibu semua, Atika Murdan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya saya yang assalamualaikum ya. Oh iya. Emang sekarang suka gitu ya? Iya. Kak Atika, sedikit banyak nih aku pengen kenal nih sama Kak Atika. Sebagai seorang MUA ini udah berapa lama nih Kak Atika? Tika kalau belajar di make up itu dari 2015. Terus first time Tika make up pengantin itu di 2016. 2016. Dengan catatan itu sama sekali Tika belum pernah ikut les atau workshop seminar make up. Jadi baru oke. otodidak udah berani megang pengantin. Mandiri ya. Mandiri alias Mandiri. nekat. Nggak tahu itu pengantinnya kayak gimana jadinya. Oke, tapi aman, pengantin tuh aman. Iya menurut Tika aman. Secara ya Alhamdulillah. kan. Enggak, tapi yakin aja gitu pede. Yakin aja pede ya. Nah, sebelum 2015 itu emang bakat bermake up atau memang punya jiwa seni lain? Tika jadi sebelum di make up itu sebenarnya Tika tukang henna. Tukang henna. Oh, ini lukis-lukis tangan. Inai. Keren ini. Terus Iya. bikin kreasi hantaran, seserahan, Baik. mahar gitu. Iya, Sampai mahar yang 3 dimensi, yang 4 dimensi juga Tika bikin. Masjid full. Oh. Itu cuma fotonya entah di mana. Berarti Tapi- memang mulainya juga udah di industri kreatif pernikahan ya? Dulu tau nggak nama Instagram Tika itu karena Tika Murdan. Apa tuh? Tika Kreasi. Bener, itu Tika Kreasi. Bener, agak lucu sih kalau orang nanya IG-nya apa Tika Kreasi. Dipikir ini yang cetak undangan ya Mbak. Iya, benar. Saya Iya, agak bias itu sama cetak undangan, tapi tetap memang basicnya adalah kreatif ya, berkreasi seperti itu. Setelah itu Seni. baru ke dunia permakeupan. Oke, ini pertama kali Kak Atika kalau aku boleh tahu belajar secara profesionalnya pernah kan pasti ya? Pernah. Nah, dulu jadi 2000 Tika dari lulus sekolah itu sebenarnya udah langsung kerja. Oke. Kerja di 2009 Tika kerja sambil kuliah. Jadi sampai 2014 itu Tika lulus kuliah dan full di office. Oke. Jadi Tika waktu itu tuh bikin henna, mahar segala macam itu freelance gitu. Pas di 2017 Tika resign kerja. Nah, alhamdulillah ada kayak uang terima kasih dari kantor Pesangon, gitu kurang ya. lebih. Dapat pesangon gitu, Pesangon. dapat pesangon. Dan itu dihitung-hitung Tika budgetnya pas untuk Tika belajar make up gitu. Nah, dari situ Tika langsung tanpa mikir panjang dengan uang segitu Tika habisin buat belajar doang. Oke, good choice banget ya itu karena bukan hanya mencari materi tapi bagaimana Kak Atika Murdan ini bisa membuat pohon uang, Wah, yaitu ilmu ya, bener. investasi terbaik ya ilmu. Oke, good. Terus setelah itu boleh tahu Kak belajarnya sama siapa? Tika waktu itu sebelum sama yang Tika ambil yang benar-benar ke profesional itu Tika sih udah ikut-ikut seminar ke waktu itu Fitri Liza, Cengihan, pokoknya banyak sih narasumber Jakarta Tika ikutin itu, tapi hanya seminar karena waktu itu Seminar aja ya? mampunya bayar tiket seminar. Oke, baik. Itu berdasarkan budget ya. Yes. Jadi mampunya di situ
Nah setelah itu Tika ambil yang profesional cuma 4 kali pertemuan sebenarnya, tapi itu langsung di Bandung sama Teh Dewi Tia. Oh, Teh Dewi Tia. Mm-mm. Oh, itu hits banget. Itu aku Banget, tahu. banget. Beliau Tapi memang ah, sudah memang itu juara masternya sih ya. ya, se-Asia sih Oh, dia. se-Asia. Oke, terus Dari situ Tika lanjut ikut-ikut workshop. Pokoknya nggak berhenti belajar dari situ. Tika nggak berhenti belajar, ikut workshop, dan kebetulan yang alhamdulillahnya Tika jadi kenapa banyak orang bilang kok cepet ya baru 5 tahun sekarang udah alhamdulillah begini gitu Oke. kan. Karena ya udah jalannya juga. Tika waktu itu ketemu sama, nggak ketemu sih, diketemuin sama dipertemukan sama waktu itu satu komunitas di Hena. Jadi ada WO, dia lagi cari MUA. Nah WO itu udah cukup besar sih, besar. Akhirnya dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh Tika stay di galerinya si WO itu. Oh ya. Karena hampir satu dari weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu bisa 2 pengantin. Dari situ Tika alhamdulillah banyak job. Dan di pertengahan kalau nggak salah sih di akhir 2017 Tika ketemu sama salah satu makeup academy itu yang luar biasa sih, membesarkan nama Tika juga sampai saat ini, itu di Precious Beauty Precious Makeup Academy. Oh, Precious Makeup Academy. Oke, terima kasih Precious. Terima kasih Precious, benar itu luar biasa ya. Itu salah satu tempat belajar Tika yang luar biasa sampai sekarang. Dulu jadi murid, sekarang sudah bisa jadi guru. Bener nggak sih? Ya? Sudah punya murid private sendiri? Alhamdulillah. Banyak ya. Banyak, tadi nggak sengaja aku lihat-lihat board list kerjaannya banyak banget ya teman-teman. Setahu aku ya, setiap MUA itu memiliki ciri khas dari setiap hasil atau hasil karyanya ya, hasil make up bentuk akhirnya itu punya ciri khas masing-masing seperti itu. Karena ada beberapa MUA yang sudah sangat famous juga, aku bisa ngebedain oh ini kalau si ini gini ya, kalau si ini gini. Nah, kalau Kak Atika sendiri bagaimana nih Kak Atika? Ciri khasnya seperti apa? Ciri khas. Karena dari awal Tika belajar itu memang sama Teh Dewi. Nah, Teh Dewi itu emang bold parah, tapi nggak bold parah sih, bold aja ya, bold. Tapi sebenarnya sebelum Tika belajar tuh dari awal tuh apa ya, Tika tuh sukanya sih yang soft gitu Kak. Yang soft, yang kayak fresh look gitu. Cuma karena Tika belajar di situ, jadi ibaratnya kiblat awalnya udah bold. Lanjut ke sini ngikutin, akhirnya makeup Tika jadilah berciri khas bold. Oh, gitu. Seperti itu. Tapi oke ya. Kan itu sudah out of the box dari feel-nya sebelumnya ya Kak Tika. Terus tiba-tiba dapat ilmu baru seperti itu, tapi nyaman ya. Oke. Karena sekarang tuh jadinya Tika kalau ditantang Kak make upnya yang soft aja ya, kalau bisa tuh kayak make up no make up, itu malah nggak bisa. Oh gitu. Iya, bukan nggak bisa sih, tapi kayak penuh tantangan gitu. Ya. Karena kalau makeup bold itu kan udah jedar, enak gitu Kak. Tapi kalau ada yang request kayak makeup no makeup kayak gitu sih agak lumayan rumit ya. Malah jadi rumit ya. Padahal jadi rumit. Menurut aku kayaknya kalau yang biasa-biasa atau yang flawless mudah, tapi ternyata ternyata enggak. Malah lebih susah. Malah lebih susahnya soft. Karena gini, kalau soft itu gimana ya, kita bikin kayak dia misalnya ada banyak bintik-bintik di mukanya gitu kan, itu gimana caranya foundation yang nggak tebel tapi cover gitu. Gitu. Kayak gitu itu yang kayak gitu masih Tika anggap masih susah. Jadi ciri khasnya bold. Aku boleh tahu nggak sih punya pengalaman seru nggak sih selama jadi MUA ini dengan klien satu atau yang lainnya, pernah nemuin yang bikin sampai sekarang tuh nggak bisa lupa gitu, pernah nggak? Kalau pengalaman sama klien sih unik ya Kak. Unik lebih ya. Ke unik ya. Masing-masing tuh ada, dia punya kayak gimana ya sisi uniknya gitu. Ada yang begini, ada yang begini. Kita nggak bisa cerita di sini ya, karena mungkin ada yang gini juga gitu. Intinya sih semua asik-asik dan unik. Selalu ada pengalaman yang bikin gemes kadang gitu. Ada juga yang enak, ada juga yang kurang ini, tapi kita sebagai pelayan jasa ya harus menerima itu. Cuma kalau sisi menariknya dan sisi yang Tika iniin dari make up itu,
Tika bisa jalan-jalan ke seluruh hampir pulau di Indonesia. Tika Oh iya? Paling alhamdulillah. ujungnya Indonesia di mana Kak? Pernah? Paling ujung Indonesia sih Tika di ini ya, ND Flores, ND? NTT. NTT? Mm-mm. Oh my god. Terus alhamdulillah juga lewat make up Tika bisa ketemu calon gitu. Mudah-mudahan jodoh, amin ya Allah, amin. Doain ya teman-teman ya. Berarti cinta bertemu di lokasi. Cinta ya? bertemu di lokasi. Oh gitu ya. Itu di mana tuh? Waktu di Singapura. Oh di Singapura. Mm-mm. Aduh, sebentar lagi akan ada ikatan antar negara. Amin ya Allah, doain ya Ibu. Iya, semoga pakai WO-nya WO dari Iya KSW pasti. Oke. Katika, ini Ya. kan kita sudah menjelang akhir tahun 2021 ya. Ya, betul. Oke, berarti kan sebentar lagi insya Allah kita akan menghadapi era baru di 2022. Nah, untuk Katika sendiri ada terobosan gaya makeup apa kira-kira di tahun depan atau di tahun 2022? Kalau dari ciri khas Tika ya, Yes. Tika dari ciri khas Tika aja. Kalau untuk masalah global gitu, Oke. Tika nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Nggak berani Oke, ngomong baik, gitu. baik. Oke. Cuma Tika sih ada bercita-cita mau benar-benar serius untuk tidak cukur alis. Insya Allah. Tidak cukur alis. Tidak cukur alis, Oke. ya. Karena memang selama ini sih banyak banget peminat yang dia nggak mau dicukur alisnya. Nggak mau dicukur Oh, alisnya jadi ya. Dari sekarang sih Tika masih cukur alis kalau untuk sekarang, tapi benar-benar lagi diperdalamin ilmunya. Oh Gitu. gitu. Oke, jadi nanti harapannya di tahun 2022 Kak Atika bisa dan lebih fasih lagi make upin calon pengantin tanpa cukur alis. cukur Let's say si calon pengantin punya alis yang lebat gitu ya, Iya. tapi tanpa harus dicukur. Oke, good juga ya. Berarti banyak tekniknya ya Kak Atika ya? banyak dan Banyak. sebenarnya agak lumayan Rumit. apalagi Oh. dengan bulu yang tebel ya Kak. Oke. Itu susah sih. Yes. Gimana caranya bulu-bulu itu ketutup tapi rapi, nggak ngegumpel, nggak kelihatan bulu-bulunya Yes, keluar. jadi pas after make up si pengantin tidak merasa kehilangan jati dirinya ya. benar. Teman-teman, alisnya tetap aman seperti itu. Iya. Oke Kak, nih kita masih dalam situasi pandemi banget ya. Kita ngerasain banget sih, karena jujur aku sendiri dari KS Wedding Organizer kan kita sama-sama bekerja di industri bisnis pernikahan ya, ngerasain banget dampak dari pandemi ya, khususnya kemarin PPKM gitu ya, dan saat ini juga masih berjalan Pasti. PPKM-nya. Kalau Berlanjut dari aku pribadi ini kerasa banget ya dari sisi wedding organizer. Nah, kalau dari sisi MUA gimana tuh Kak? Apakah ada dampaknya atau tidak kira-kira? Waktu awal PPKM dimulai sih itu ya luar biasa dampaknya Kak. Iya. Karena secara kalau udah pertengahan kan enak, semua orang yang mau masuk itu udah di planning ulang lagi gitu ya. Tinggal di plan ulang ya. Di plan ulang. Tapi kalau udah H-1 minggu, bahkan ada yang H-3 Hamil 3 hari. Oke. karena ada juga yang pengantin di hari biasa, ada juga ya. Oh, ada ya. Nah itu jadi dia udah konsep baju resepsi juga. Terus dari kami udah bikin bajunya, dari pihak laki-lakinya juga kita udah bikinin bajunya. Oke. Ternyata akad cuma boleh di KUA Oke. dan didampingin hanya 5 Yes, orang, yes, ya. yes, ya, Itu betul, yang betul. ya Allah gimana. Terus memang jadi uang yang udah masuk itu memang pas banget sama budgetnya, cuma budget akad nikah. Gitu loh Kak, karena memang jujur kalau Tika masih nggak terlalu banyak matokin uang yang masuk gitu ya. Oke. Kayak cuma berapa persen gitu kan. Yes. Jadi pada saat ada penambahan bikin baju memang kita udah komit sih di situ segala macam keterangannya. Cuma kan karena pandemi kayak gini, anggap ini musibah dunia ya. Yes, betul. First major. Musibah, kita nggak bisa bilang harus ada charge ini karena udah ada pembikinan baju segala macam gitu. Iya. Nggak bisa karena ya ini musibah. Jadi Betul. kita ya udah telan aja jadi. Bener banyak. Oke, tapi dengan situasi kayak gini pernah Kak ada yang memutuskan untuk oke, kita akadnya di KUA saja tapi tetap make up dan pakai full baju. Iya, Ada. rata-rata sih. Oh, rata-rata tetap di make up juga ya. Sekarang itu meskipun di KUA dia tetap on point. Oke, Tetap pakai yang pakai siger, Tetap pakai siger, tetap full benar-benar Oke, lengkap. oke, Karena dia berarti nanti setelah itu sih mungkin acara di rumah ya, keluarga intimate foto-foto. ya, seperti itu.
Ya ternyata Kayak berdampak juga ya teman-teman. Nggak Sangat. hanya dari wedding organizer, tapi seluruh bisnis yang ada di dalam dunia industri pernikahan semuanya berdampak, dan mungkin juga dari bisnis lainnya juga sama ya seperti itu. Kak Atika, Yes. ya ini kan pasti klien udah banyak nih. Nah, Ya pasti ya. Ya, alhamdulillah. Nah ini untuk klien-klien yang kira-kira nanti kedepannya mau ketemu sama Kak Atika, nah, terus menjadi calon klien dari Kak Atika. Nah kira-kira ada saran nggak untuk mereka, ya untuk mereka baik calon pengantin wanita atau calon pengantin pria ya, khususnya yang wanita ya, karena mereka yang lebih yang nanti akan intens di makeup oleh kakak. Kira-kira ada saran apa Kak? Kalau saran sih sebenarnya gini, yang pertama harus teliti ya Kak, teliti memilih MUA. Oh baik, teliti dalam memilih MUA. Ya. Oke. Yakin benar-benar nggak nih kamu cocok sama si MUA-nya gitu. Oke. Dari segi make up, dari segi bajunya. Nah itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau mau datang langsung ke galeri dilihat-lihat dari koleksi bajunya itu silahkan. Terus kalau misalnya dilihat-lihat dari segi make upnya bisa dicek dari Instagramnya, seperti itu. Pokoknya harus yakin terlebih dahulu, harus pas, karena gini, kalau nggak yakin dari istilahnya masih ragu-ragu, tapi atau dia ada dorongan dari teman atau dari orang tua, biasanya gitu ya. Ya pakai ini aja gitu, pakai si dia gitu. Nah kalau nggak serak dari hati itu ya, sepengalaman Tika, jadi pas nanti datang di make upin karena dianya nggak puas hati, dia nggak ngerasa serak, jadi auranya itu kurang keluar juga loh. Itu benar. Sangat pengaruh ya. Iya benar. Terus jangan termakan sama kata-kata harga murah. Nah itu harus hati-hati juga memilih itu ya Kak. Kita harus cermat sih, sebagai pembeli itu juga harus diperhatikan ya Kak. Mungkin untuk WO juga sama ya Kak. Pasti, justru mentorku bilang kalau kita perang harga, main murah-murahan itu adalah cara yang primitif. Itu mentorku yang bilang. Jadi tetap ya, yang namanya kualitas itu pasti akan ada punya standar harga tersendiri. Nah itu jangan terpengaruh dengan kata-kata harga murah. Baik. Karena yang udah ada yang photoshoot after wedding itu pengalaman dia, karena itu aku menyesal dengan make upnya gitu, sumpah nyesel banget ya. Banyak yang kayak gitu. Nah itu yang harus diperhatiin. Istilahnya gini, nggak apa-apa keluarin project sedikit lebih mahal, tapi kan itu seumur hidup. Gitu, fotonya akan dilihat nanti sampai ke anak cucu ya. Betul, puas anak gitu cucu, ya. Kalau kata udah puas itu udah enak gitu. Seperti itu. Dan mungkin satu lagi ya Kak, harus nge-feel langsung sama MUA-nya, nge-feel ya, bener nggak? Harus ngeblend ya, harus ngeblend, harus dapat chemistry-nya. Kalau sedikit aku tambahin, mungkin kalau nggak dapat komunikasinya udah nggak nyaman di awal ya, mungkin seperti itu. Jadi cari MUA yang luas kayaknya, bener ya, yang bener-bener yang nyaman, benar gitu berkomunikasi ya, seperti itu. Oke Kak. Ini aku tadi sempat lihat galerinya nih minimalis industrial. Ini bertema gini emang sengaja atau gimana? Karena ini keren sih aku. Ini sangat-sangat minimalis tapi bener-bener maksimalis gitu. Bener-bener dimanfaatin setiap sudutnya. Ini adalah memang banyak spot untuk foto calon pengantin untuk bisa coba baju sambil berfoto. Memang diniatin seperti ini Kak. Balik lagi Kak, ini kayaknya udah rezeki Tika ya. Oh rezeki. Soalnya memang pada saat Tika masuk udah begini, jadi gitu. Kayak udah ya alhamdulillah banget sih. Oh ya, seperti Kak, boleh dipromosiin Instagramnya? Oh iya boleh, buat teman-teman semua jangan lupa follow Instagram Atika Murdan, atau bisa langsung ke galeri. Itu lokasi Tika ada di Cipondoh ya, Cipondoh Tangerang. Kalau untuk alamat detailnya bisa langsung aja chat admin, itu ada di bio ya Kak, bio Instagram. Langsung aja buka. Terus kalau misalnya baru mau lihat-lihat koleksi baju, dipersilahkan. Jadi nah untuk selama PPKM juga Tika lagi ada promo nih Kak. Ya ada promo. Sekalian promosi ya. Biasanya kan orang Indonesia itu kalau udah dengar kata diskon, wah dikejar. Ya. Kayaknya semua dunia. Semua dunia. Nggak hanya Indonesia. Iya nggak hanya Indonesia. Nah kalau untuk kelas make up Tika lagi ada potongan 1 juta. Oh ini ada kelas make up nih teman-teman Tika juga buka kelas make up. Keren.
Ini Keren ada ya. potongan harga ya. Nah, jadi akan ada promo untuk kelas makeupnya Tika Murdan. Nanti boleh langsung chat ke adminnya langsung dan atau boleh langsung main ke galeri ya Kak ya. Boleh. Pun kalau teman-teman menginginkan baju yang custom bisa Kak dibuatkan baru. Oke, good. This is a perfect choice for you calon pengantin baru. Oke. Teman-teman Ibu, kebetulan pas Ibu kesini ternyata Kak Tika Murdan sedang melaksanakan atau melakukan teknik terbaru tadi yang make up tanpa cukur alis, sekaligus akan memperlihatkan koleksi terbaru bajunya ya Kak ya. Baju akad atau baju akad? Baju akad nih Kak. Oke, nanti kita lihat ya modelnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Teman-teman Ibu, alhamdulillah selesai sudah ngobras satin bareng Atika Murdan. Terima kasih Kak Atika Murdan ya. Sama-sama. Terima kasih sudah diperbolehkan berkunjung ke sini. Tika juga terima kasih loh udah mau main ke sini ngobras pabrik. Kan jadi tahu. Ya, teman-teman Ibu, nanti Ibu dan Atika Murdan rencana mau IG live ya. Mau IG live boleh ya? Boleh banget. Okay. Harus. Boleh ya? Oke, nanti jadwalnya aku kasih tahu kapan. Ya. Sekian dulu Kak Tika Murdan, sekali lagi terima kasih lagi. Ya, akan ada ngobras satin dengan vendor-vendor pernikahan lainnya. Nanti bisa pantengin terus di Instagramnya ks.wedding organizer atau Instagramnya Ibu Don. Oke? Dan nanti juga boleh lihat di Instagramnya Kak Tika Murdan. Boleh dikasih tahu tadi apa? Instagramnya Atika Murdan. Atika Murdan ya, seperti itu. Oke, teman-teman sampai fokus. Sampai ketemu di program berikutnya. Udah.